Guys, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Menyala TV. Akhirnya pada Senin 8 Juli 2024 di Bandung tepatnya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akhirnya dinyatakan bahwa dia tidak bersalah dan dibebaskan. Ini juga memberikan kegembiraan kepada yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap Peggy Setiawan. Berikut cuplikannya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Peggy Setiawan telah bebas karena putusan pra-peradilan dikabulkan oleh hakim. Alhamdulillah hakimnya bagus banget, tapi hakim itu harus dijaga. Takutnya nanti sama kayak Budi lagi mati, meninggal. Jadi harus dijaga ya, karena sistem sekarang ini sistem kejam, udah mulai kacau semua. Ya, takutnya gitu loh. Jaga nanti pakai cara halus, cara kasar ya semuanya. Dan hari ini gue lihat judul ceritanya adalah kita ini diduga ya di-prank oleh AF. Karena polisi itu kalau gue lihat dari proses penyelidikannya menetapkan tersangkanya si Peggy itu berdasarkan keterangan si AF. Nah, AF dicari, Ibtu Rudiana diperiksa kembali. Propam harus berani membasmi polisi-polisi yang tidak benar ya. Jadi bila perlu di PTDH kalau memang terbukti Ibtu Rudiana bersalah. Karena berdasarkan keterangan AF lah beliau itu melakukan proses penyelidikan dan bukan kewenangan beliau sebagai Sat Narkoba untuk melakukan proses penyelidikan gitu. Dan hari ini Polda Jabar termasuk gue diprank oleh mereka, Ibtu Rudiana dan AF ya. Jadi diduga ya diprank oleh Ibtu Rudiana dan cari mereka. Ini patut diduga Ibtu Rudiana dan AF yang menjadi otak semuanya ini gitu loh. Dan Peggy Peron yang ada di Cianjur harus diperiksa ya. Harus diperiksa secara intensif, nggak boleh bercanda ya. Polisi harus mengeluarkan CCTV, bukti-bukti otentik lainnya. Percuma itu ada alat-alat canggih yang datang dari luar negeri kalau tidak bisa menyelidiki kasus-kasus kecil seperti ini. Walaupun di belakangnya ada seorang jenderal, petinggi jenderal, nggak usah takut. Rakyat bersama Bapak penyidik dan kepolisian Jawa Barat, ya nggak usah takut tak. Dan bila perlu yang namanya Andika ini yang di dalam putusan pengadilan, Andika atau siapa itu ya, Dika atau Andika itu yang sekarang ikut pendidikan polisi, siapa namanya itu yang Akpol itu, dipecat ya, ditangkap, dijadikan tersangka. Jangan sampai ada polisi ini berisi maling, penjahat ya, berisi penjahat, pembunuh, jangan. Di dalam lembaga polisi jangan ada orang yang kriminal ya masuk dalam sini, tidak boleh lolos, tidak boleh lulus, itu peraturan Kapolri ya. Jadi cari dia ya. Ini memalukan sekali proses penyelidikan ini. Saya juga ikut keprank oleh rombongan mereka ini ya, diduga oleh Ibtu Rudiana dan AF yang melakukan proses penyelidikan yang salah menurut saya. Dan hari ini saya nggak mau institusi ini rusak ya. Tolong Pak Kapolri tegas, karena Bapak sekarang dalam posisi jabatan Jenderal Bintang 3 sebagai Komandan Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jangan takut sama senior Anda kalau memang ada intervensi. Putuskan yang setegas-tegasnya demi citra polisi. Ini hancur citra polisi kalau nggak terbukti ini semua pelakunya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya udah kena prank. Ampun, malu banget, malu. Ya guys, menurut warganet ini berdasarkan putusan hakim pada hari ini yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, warganet ini meminta untuk kepolisian dan juga tim penyidik memeriksa kembali Ibtu Rudiana dan juga AF karena diduga mereka memberikan keterangan ataupun kesaksian palsu. Dan juga netizen ini meminta agar kepolisian tidak takut untuk melakukan penyidikan secara tegas. Ini juga untuk kebaikan instansi Polri. Dan beliau juga berharap agar institusi Polri dapat melakukan penyelidikan kembali terhadap Peggy Peron yang di Cianjur. Mana? Bebas kan Peggy? Aku udah bilang Peggy akan bebas. Makanya Kapolda Jabar, Kadipropam, Rudiana, sama penyidik yang dulu itu, mereka kemarin kan bertemu. Mengadakan apa? Rencananya apa? Apakah mereka akan menggagalkan PK untuk yang 7 orang? Itu rencananya mereka. Hayo. Sekarang giliran netizen mengawal kasusnya, PK-nya orang yang 7 orang yang di dalam. Kita sebagai netizen harus mengawal, jangan mau terframing dengan berita-berita yang lain dulu. Fokus sama yang 7 orang yang di dalam. Jangan mau, makanya Kapolda Jabar udah mengeluarkan buzzer-buzzernya untuk memframing berita-berita. Nanti ini si berita ini, berita itu. Jangan mau terpecah belah. Fokus kita
bagaimana membebaskan 7 orang ini. Karena apa? Mereka ini berusaha ini mau menggagalkan PK ini. Kalau sampai PK ini berhasil, institusi mereka akan hancur. Satu, Kapolda Jabar akan semakin hancur. Rudiana masuk, ya kan? Gimana? Makanya kalian sebagai netizen jangan mau menerima berita-berita hoak yang lain, yang tentang yang lainnya, yang ini. Itu adalah baser-basernya Kapolda Jabar. Kalian jangan, netizen harus cerdas. Gue kasih tahu, paham? Salam waras. Jadi guys, menurut warganet ini, netizen diminta untuk fokus kepada 7 terpidana lainnya yang ada di dalam. Bisa jadi mereka juga salah satu dari korban salah tangkap seperti itu. Dan netizen ini juga mencurigai Ibtu Rudiana terlibat di dalamnya. Dan warganet ini juga mengatakan bahwa sekarang Polda Jabar lagi ketar-ketir dan nyewa buzzer untuk melakukan framing-framing agar mengalihkan perhatian warganet dari berita Vina Cirebon ini. Selain dari berita dibebaskannya Peggy Setiawan kuli bangunan, berikut juga ada video cuplikan Peggy Setiawan Cianjur yang telah melakukan tes DNA yang didampingi langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Berikut cuplikannya. Sidang pengadilan Peggy Setiawan sudah selesai. Persidangan sudah ditutup. Artinya Peggy Setiawan sudah dibebaskan. Semua biaya pengadilan, biaya perkara ditanggung negara. Artinya itu semuanya uang dari pajak yang diberikan masyarakat kepada pemerintah ini. Artinya pembuat masalah pejabat pemerintah, biaya yang dikeluarkan masyarakat yang membayar. Semua yang ada di pengadilan bersorak-sorai, gembira ria, sukacita. Semuanya masyarakat Indonesia bersorak-sorai, bersyukur kalau Peggy Setiawan sudah dibebaskan. Hakim Sulaiman sudah bertindak dengan jelas sejelas-jelasnya kalau mengatakan sejelas-jelasnya kalau si Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Kalau Peggy Setiawan sudah bebas, berhak menghirup udara luar dan sudah tidak lagi jadi tersangka. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kalian semuanya para pejabat, harus tahu sebenarnya siapa yang membun-bun Eki dan Pina. Jangan diam sampai di sini saja weh. Nggak sia-sia pekerjaan semuanya kuasa hukum dan pengacara. Nggak sia-sia kalian semua para netizen sudah mengkor-korkan di media sosial. Seperti Kang Deddy, seperti Widya, semuanya nggak ada sia-sia. Dan jangan sampai berhenti sampai di sini saja. Karena masih ada kerjaan yang lebih besar lagi. Si DPO yang 3 itu harus dilacak, diburu, dicari, dan dimasukkan. Ganti dengan si Peggy yang sudah dibebaskan. Peggy yang sebenarnya mana Pak? Itu yang penting. Kalau si Peggy Setiawan dibebaskan itu nggak penting kali. Karena masyarakat udah tahu kalau si Peggy itu udah layak harus dibebaskan. Dan lagi 7 tersangka yang udah kalian siksa dikeluarkan. Panggil si Ibtu Rudiana, panggil si Aep, si Dedek, si Melmel, panggil si Linda, dan semuanya dipanggil. Penyidik yang sudah menyiksa, yang sudah membuat BAP yang nggak benar, panggil. Itu baru oke negara ini. Itu baru oke kalau di Indonesia ini membuat kebenaran sebenar-benarnya. Korban salah tangkap nanti akan diberikan ganti rugi. Lebih kurang 50 juta sampai ke 500 juta diberikan. Dan dia harus direhab karena mentalnya itu udah rusak. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk korban salah tangkap ini yang mengeluarkan negara. Sri Mulyani Menteri Keuangan. Maksudku kayak gini, janganlah uang APBN, uang dari kas negara ini dikeluarkan untuk kasus si Peggy Setiawan ini. Yang harus diambil uangnya itu dari berangkas si Rudiana. Karena dialah pembuat dan pelapor kalau mereka-mereka ini harus ditangkap. Dan dialah melaporkan kalau mereka-mereka ini terlibat untuk membun-bun si Eki dan si
Fitnah, apapun ceritanya, ini cerita belum selesai. Apapun ceritanya, ini kasus belum selesai. Ini harus dilacak. Peggy alias Peron itu yang mana? Si AF, si Liga Arab, si Linda yang suka kesurupan itu lagi. Itu harus dipanggil karena dilihat dari CCTV yang sudah kau sembunyikan, yang sudah kau rusak, atau yang kau simpan sampai sekarang. Itu di situ ada perempuan. 89,99% mengatakan itu si Linda. Memang dari dulu aku nggak yakin kalau itu kesurupan. Yang aku yakin dan pasti dan sepasti-pastinya yang ku yakini, dia lihat kejadian itu. AF juga. Tangkaplah penyidik, tangkaplah Kapolda, tangkaplah Polres Cirebon, Kapolda Cirebon. Kok dibiarkan? Keputusan yang dibuat Hakim Sulaiman ini belum selesai. Kalau orang miskin-miskin sana yang kerjanya kuli bangunan, pembantu rumah tangga, masyarakat miskin yang mengerti agama, mereka ini hanya hukum karma yang mereka percayai. Gak kau kasih pun dia apa-apa, gak masalah orang-orang miskin itu. Cuma masyarakat ini yang ada di Indonesia ini ingin supaya hukum di negara Indonesia ini ditegakkan sebenar-benarnya. Seperti terangnya cahaya, begitulah terangnya kebenaran dibukakan. Itu dia Pak pejabat, Hakim Sulaiman dan semuanya. Kau pencuri fakta. Ini cocoknya itu bukan pencari fakta, pencuri fakta itu. Ibu Elsa sama si gendut yang botak-botak yang ribut-ribut kali di podcast si Pak Karni. Ya kan Aku bukan provokator ya ya. Cuma aku menyarankan semuanya masyarakat, khususnya orang-orang muda, khususnya anak-anak kuliah, khususnya khususnya semuanya sarjana hukum yang masih sekolah dan sudah tamat. Ayo kita cari tahu dan ayo kita bongkar dan kita gerakkan supaya kasusnya jangan selesai sampai di sini. Harus dicari siapa sebenarnya yang bun. Bagaimana kerjaan si Rudiana ini? Iya kan? 1x24 jam cocoknya. Rudiana yang pelapor yang tak tentu arah ini, yang membuat rekayasa ini, yang mengajak Mel, yang mengajak si AF dan Liga Arab dan si Linda yang kesurupan itu untuk kerjasama, itu pertama-tama harus dimasukkan ke dalam sel. Ganti si Peggy Setiawan, iya kan? Jadi guys, warganet ini mengatakan bahwa dengan kebebasan Peggy Setiawan itu bukanlah akhir dari kasus Vina Cirebon. Justru warganet ini meminta agar pihak Kapolda Jawa Barat melakukan penyidikan ulang terhadap Ibtu Rudiana dan juga melakukan tinjauan ulang terhadap kesaksian yang diberikan oleh AF dan juga Linda dan beberapa saksi lainnya. Jadi guys, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Menyala TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.